Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 4 kelas 11E SMA Negeri 66 Jakarta. Pada kesempatan ini dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bertemakan gaya hidup berkelanjutan, kami dengan bangga mempersembahkan proyek kami yang berjudul Gunakan Transportasi Berbasis Ramah Lingkungan untuk meminimalisir polusi. Sebelumnya, kenalan dulu ya sama kita. Aku Mofi Alamilano. Aku Bilkis Hairunisa Wahinitami. Aku Naila Ramandini. Aku Ridho Abdul Ispahan. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak videonya. Seperti yang kita tahu, Jakarta merupakan salah satu kota terpadat di Indonesia. Tercatat ada sebanyak 889.448 jiwa yang mendiami kota Jakarta. Banyak penduduk Jakarta yang masih menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Seperti apa sih kendaraan yang tidak ramah lingkungan itu? Jelasin dong, Nay. Kendaraan yang tidak ramah lingkungan adalah kendaraan yang menghasilkan emisi karbon pada level yang tertinggi sehingga dapat berdampak pada kenaikan suhu bumi, khususnya di Indonesia. Apabila suhu bumi meningkat, dampak yang akan dialami oleh bumi adalah perubahan iklim sehingga menyebabkan es kutub mencair, permukaan laut meningkat, meningkatkan resiko kebakaran, dan masih banyak lagi. Waduh, hal kecil namun berbahaya ya. Terus hal yang dapat kita lakukan apa dong? Seperti topik yang kita bawakan ini, kita bisa mulai dengan menggunakan transportasi berbasis ramah lingkungan seperti MRT dan bus listrik Transjakarta atau BRT. Yuk kita bahas satu-satu. Modal raya terpadu atau mass rapid transit atau yang lebih kita kenal lagi dengan MRT merupakan sistem transportasi rel angkutan cepat di Jakarta. MRT ini berbahan bakar listrik dan diposok oleh PT PLN sebagai penopang kegiatan MRT dari konstruksi hingga operasionalnya. Proses pembangunan moda transportasi ini dimulai pada tahun 2013 dan jalur pertama layanan MRT Jakarta dioperasikan pada tanggal 24 Maret 2019. Jalur yang telah beroperasi saat ini merupakan jalur sepanjang 15,7 km yang menghubungkan stasiun Lebak Bulus dengan stasiun Bundaran HI loh teman-teman. Aku mau naik MRT, tapi gimana caranya? Tenang, mudah sekali kok. Yang pertama, penumpang memasuki salah satu stasiun MRT. Yang kedua, penumpang dapat membeli single trip tiket atau multi trip tiket melalui loket atau tiket vending machine. Teman-teman juga dapat menggunakan kartu e-money, flash maupun dompet digital seperti GoPay, Blue, Isaku, dan lainnya. Yang ketiga, setelah membeli tiket atau kartu, penumpang cukup menempelkan tiket atau tap in di gerbang penumpang. Yang keempat, penumpang antri di belakang garis aman dan di dalam garis antrian. Yang kelima, dahulukan penumpang turun sebelum masuk ke dalam kereta. Yang keenam, setelah tiba di stasiun tujuan, tempelkan kembali tiket Anda atau tap out di gerbang penumpang. Yang terakhir, penumpang MRT diminta untuk selalu mematuhi petunjuk dan arah petugas. Mudah bukan? Transjakarta adalah sistem transportasi Bus Rapid Transit atau BRT pertama di Asia Tenggara dan Selatan yang beroperasi sejak tahun 2004 di Jakarta, Indonesia. Sistem ini didesain berdasarkan sistem Transmilenio di Bogota, Kolombia. Transjakarta merupakan sistem BRT dengan jalur lintasan terpanjang di dunia, yaitu sepanjang 230,9 km, serta memiliki 243 halte yang tersebar dalam 13 koridor, yang pada awalnya beroperasi dari pukul 5 sampai 22 WIB, kini beroperasi selama 24 jam di seluruh koridornya. Transjakarta memiliki salah satu moda bernama Bus Rapid Transit. Berikut penjelasannya. Bus Rapid Transit atau yang dikenal sebagai BRT adalah sistem transportasi yang memiliki kualitas tinggi baik dari segi keamanan, kenyamanan, ketepatan waktu, infrastruktur, dan juga sistem transportasi yang terjadwal. Kini, beberapa BRT telah menggunakan listrik sebagai bahan bakarnya. Kemunculan bus listrik di Indonesia pertama kali adalah pada pertengahan tahun 2020, di mana pada waktu itu Transjakarta menguji coba dua buah bus listrik tipe BYD K9 dan BYD C6 dari Tiongkok. Sedangkan pengoperasian resminya diperkirakan pada akhir tahun 2021. Rute BRT terbagi menjadi dua, yaitu regular BRT dan regular non-BRT. Beberapa rute regular BRT yaitu
rute 1 Blok M sampai Kota, rute 2 Pulau Gadung 1 sampai Monas, rute 2A Pulau Gadung 1 sampai Rawabuaya, rute 3 Kalideres sampai Monas via Veteran, dan masih banyak lagi. Kemudian, rute reguler non-BRT yaitu rute 1A Pantai Maju sampai Balai Kota via Tol Insinyur Sedaitmo, rute 1B Stasiun Palmerah sampai Tosari, rute 1C Pesanggerahan sampai Blok M, rute 1E Pondok Labu sampai Blok M, dan masih banyak lagi. Lalu, bagaimana sih tata cara menaiki BRT Transjakarta? Yuk, kita cari tahu. Yang pertama, pastikan penumpang mengetahui rute sesuai destinasi. Penumpang dapat menelusuri rute BRT melalui daring. Yang kedua, penumpang memasuki salah satu halte. Yang ketiga, penumpang dapat menggunakan kartu elektronik yang disediakan beberapa bank. Contohnya seperti Bank Sentral Asia, terdapat kartu Flash. Yang kedua ada Bank Mandiri, terdapat kartu e-money, Italcard, Indomaret Card, dan Jazzcard. Serta ada Bank DKI, yang terdapat kartu J-Card. Yang keempat, setelah memiliki tiket atau kartu, penumpang cukup menempelkan tiket atau tap-in di gerbang penumpang. Yang kelima, penumpang antri di belakang garis aman dan di dalam garis antrian. Yang keenam, dahulukan penumpang turun sebelum masuk ke dalam bus. Yang ketujuh, setelah tiba di halte tujuan, tempelkan kembali tiket Anda atau tap out di gerbang penumpang. Dan yang terakhir, kedelapan, penumpang BRT Transjakarta diminta untuk selalu mematuhi petunjuk dan arahan petugas. Kehadiran dua transportasi elektrik sama-sama memiliki banyak dampak positif. Apa sajakah itu? Yang pertama, ada MRT dan BRT memberikan kemudahan bagi semua orang. Contohnya, untuk MRT, misal kita ingin menuju Blok M dari SMA Negeri 66 Jakarta, butuh sekitar 30 menit apabila menggunakan kendaraan lain. Dengan MRT, hanya butuh sekitar 10 menit untuk mencapai destinasi. Yang kedua, MRT dan BRT membuka lapangan pekerjaan. Dengan kehadirannya MRT dan BRT di Jakarta, otomatis akan membuka lapangan pekerjaan bagi siapapun yang ingin melamar. Tentu itu hal yang bagus, bukan? Yang ketiga, membuat kawasan sekitar lebih berkembang. Suatu kawasan sepi pengunjung bisa jadi karena ada beberapa pengunjung yang memiliki malas karena menggunakan banyak transportasi atau butuh waktu yang lama untuk mencapainya. Namun, karena adanya MRT dan BRT, semakin banyak pengunjung yang dapat mencapai tempat destinasinya, sehingga kawasan yang awalnya sepi kini menjadi berkembang. Yang keempat, MRT dan BRT mengurangi polusi. Inilah yang menjadi fokus utama proyek kami. Kami ingin mengajak masyarakat turut serta berkontribusi dalam mengurangi polusi di Jakarta. MRT dan BRT menggunakan bahan bakar listrik sehingga tidak akan menghasilkan emisi karbon yang membahayakan lingkungan. Yang kelima, investasi untuk meningkatkan mobilitas masyarakat. MRT bertujuan sebagai mode transportasi publik merupakan investasi berharga bagi Indonesia. Apabila mode transportasi publik baik, maka secara otomatis dapat mendukung mobilitas masyarakat. Dan yang terakhir, terhindar dari kemacetan. Kedua transportasi ini, baik MRT maupun BRT memiliki jalurnya sendiri, sehingga dijamin akan terhindar dari kemacetan. Wah, canggih dan ramah lingkungan ya. Ayo teman-teman, kita bisa berkontribusi untuk menyelamatkan bumi dari global warming dimulai dengan mengurangi polusi loh. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan transportasi umum berbasis ramah lingkungan. Selain menggunakan MRT dan BRT, kamu bisa menggunakan transportasi lainnya yang berbasis elektronik, seperti sepeda listrik, mobil listrik, serta motor listrik. Menuju Indonesia hijau, dorong gaya hidup yang hijau. Terima kasih, sampai jumpa.